Halo teman-teman semuanya, saya Graciela Stefani akan mengajak kalian membahas bagaimana terjadinya hujan atau biasanya dikenal dengan siklus hidrologi. Hujan merupakan peristiwa alam yang terjadi secara alamiah. Banyak peristiwa alam yang terjadi di muka bumi ini. Salah satunya yang tidak dapat kita hindari adalah hujan. Hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Hujan tidak bisa terjadi begitu saja tanpa proses. Air yang jatuh merupakan air yang berasal dari penguapan air laut, air sungai, limbah, dan yang lainnya. Perlu kita ketahui bahwa siklus hidrologi mempunyai 3 siklus, yaitu ada siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Yuk kita simak video penjelasan dari siklus yang ada. Siklus pendek bermula dari proses evaporasi, yaitu proses penguapan air laut akibat sinar matahari. Lalu ada proses kondensasi di mana uap-uap tadi membentuk awan dan nantinya akan terjadi proses presipitasi. Awan tersebut mengalami kejenuhan dan menghasilkan hujan di atas permukaan laut. Masuk ke siklus sedang. Siklus ini hampir sama dengan siklus pendek, namun proses presipitasi tidak terjadi di atas permukaan laut, melainkan awan-awan yang terbentuk terbawa angin ke daratan dan nantinya awan tersebut mengalami kejenuhan dan terjadilah hujan di atas permukaan daratan. Kita beralih ke siklus panjang, diawali dengan proses evaporasi yaitu penguapan air laut dan juga proses transpirasi yaitu penguapan dari tanaman ataupun tumbuhan di bumi. Uap-uap tersebut nantinya akan membentuk awan atau proses kondensasi serta terjadi perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya secara horizontal atau kita sebut dengan adveksi. Ketika mencapai pada ketinggian tertentu atau dataran tinggi, awan tersebut akan mengalami kejenuhan atau proses presipitasi, yaitu proses terjadinya hujan ataupun dapat berupa salju. Air-air hujan tersebut menyerap ke dalam tanah atau proses infiltrasi. Dilanjutkan dengan proses perkolasi, yaitu menyerapnya air hujan ke lapisan tanah bawah melalui pori-pori tanah. Dan yang terakhir ada runoff, air hujan dari dataran tinggi mengalir ke bawah yaitu dataran rendah melalui sungai, selokan yang akhirnya akan kembali lagi ke laut. Hujan terjadi melalui proses yang tidak cepat. Akibat pemanasan global, musim hujan dan musim kemarau mulai tidak dapat dipastikan seperti dahulu. Pemanasan untuk menguapkan air menjadi hujan tidak hanya melalui matahari namun bisa melalui efek rumah kaca. Hujan tidak akan berbahaya jika kita bisa meminimalisir efek yang dihasilkan dengan cara tetap menjaga kebersihan agar hujan tetap bersahabat dengan kita, sehingga jika terjadi hujan tidak akan menyebabkan banjir, tanah longsor, dan genangan air di mana-mana. Nah, cukup sekian pembahasan kita mengenai proses terjadinya hujan. Thank you for listening.